Di dunia yang keras, lu cuma punya dua pilihan. Jadi korban atau jadi binatang. Gervonta Davis lahir dari kekacauan. Orang tuanya, kecanduan. Rumah, neraka. Tapi di tengah semua itu, dia nemuin satu hal. Sarung tinju. Dan sejak saat itu, dunia mulai takut. Lahir di Baltimore, Amerika. Kota penuh geng, narkoba, dan kekerasan. Gervonta nggak tumbuh di rumah. Dia tumbuh di panti asuhan, di jalanan, di tempat sampah peradaban. Kedua orang tuanya kecanduan berat. Dia pindah-pindah tempat tinggal, dipukuli, dikhianati, dilupakan. Tapi Gervonta punya satu hal, kemarahan. Dan kemarahan itu butuh tempat buat dilampiaskan. Sampai akhirnya dia ketemu ring tinju. Di usia 7 tahun, dia masuk ke Upton Boxing Center. Dan di sana, dia ketemu pelatih yang ngelihat bukan bocah rusak, tapi monster yang belum meledak. Hari-hari Davis cuma dua, latihan dan bertahan hidup. Sementara anak lain main bola, dia mukul samsak. Sementara anak lain disayang ortu, dia tidur di gym. Pelatihnya bilang, dia diem. Tapi kalau pukul, kayak nyawa musuhnya disedot. 206 kemenangan di level amatir. Semua orang mulai notice bocah pendek yang main brutal tapi presisi. Di usia 18, Gervonta debut profesional. Dan dari situ, semua petinju yang nyebrang jalan dia tumbang satu persatu. Mike Tyson bilang, dia kecil tapi kayak truk nabrak lu. Tahun 2017, dia rebut gelar IBF di usia 22. Lawannya dibantai di ronde ketiga. Tapi hidup Davis nggak lepas dari bayang-bayang kelam. Di luar ring, dia tetap brutal. Terlibat banyak kasus, mulai dari kekerasan terhadap pasangan, kecelakaan mobil, dan konflik jalanan. Banyak orang mulai bilang, Davis bakal jatuh, cepat, atau lambat. Tapi dia selalu balik, selalu naik ring lagi. Dan setiap kali naik, satu lagi korban ditidurin. Sekarang Gervonta Davis disebut-sebut sebagai the face of boxing, generasi baru. Ring size kecil, tapi powernya bikin ngeri. 30 pertarungan, 29 kemenangan, 27 KO. Gervonta bukan main cantik, dia main buas. Dari anak panti, sekarang jadi salah satu petinju paling ditakuti di muka bumi. Gervonta Davis bukan teladan, tapi dia bukti. Bukti bahwa trauma bisa dijadikan bahan bakar. Bukti bahwa monster nggak harus tinggi besar. Kadang, monster itu kecil, dingin, dan punya masa lalu kelam. Dan begitu dia pukul, lu nggak bangun lagi. Lu udah nonton kisah ini sampai habis, artinya lu beda. Sekarang tinggal satu langkah, subscribe, dan siapin mental buat kisah gila selanjutnya.